Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Satria dengan NIM C1C020078. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja pada Bank Semen Jambi. Dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI Cekian R CSRS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada 1.1 yaitu latar belakang. Pada zaman sekarang ini, berbagai organisasi semakin berkembang pesat. Dalam perkembangannya, setiap perusahaan dan organisasi melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Dalam pencapaiannya, organisasi diatur secara sistematis sesuai peran dan tujuan pada tiap-tiap unit serta bagian di dalamnya yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah organisasi memerlukan pedoman yang berupa struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi masing-masing bagian organisasi secara jelas dan tepat. Baiklah pada prosesnya, yang berskala kecil dan sedikit aktivitas dan sederhana. Pada umumnya, pimpinan perusahaan dapat mengendalikan semua aktivitas dan permasalahan yang dihadapinya. Namun dengan bertambah besarnya perusahaan, maka pimpinan tidak mungkin dapat mengendalikan secara menyeluruh aktivitas dan masalah yang timbul dalam perusahaan. Untuk itu, pimpinan harus mengadakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang sangat penting ke tingkat pimpinan di bawahnya atau para pelaksana dalam pengambilan keputusan, sehingga masalah yang ada dapat ditangani lebih baik dan cermat. Dengan adanya pendelegasian tugas dan wewenang, akan timbul berbagai tingkat tanggung jawab dan wewenang dalam suatu perusahaan. Oleh karenanya, perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pada Bank Semen Jambi. 1.3 yaitu tujuan penelitian untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja karyawan pada Bank Semen Jambi. 1.4 yaitu adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sebagai bahan masukan dalam masalah pertanggungjawaban dan kinerja. Yang kedua, instansi pendidikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang lain akan melakukan penelitian pada masalah yang sama. Yang ketiga, penulis dalam memenuhi tanggung jawab penelitian sebagai acuan untuk mendiami akuntansi pada khususnya dan menjadi motivasi untuk masa depan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka. Di situ terdapat 2.1 yaitu akuntansi pertanggungjawaban. 2.1.1 Definisi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai baiknya manajer pusat pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya atau suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Yang selanjutnya 2.1.2 yaitu tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. A yaitu tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Anthony dan Roger Hermanson dikemukakan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Tujuan lainnya akuntansi pertanggungjawaban yang pertama, dengan akuntansi pertanggungjawaban, pengelompokan dan pelaporan biaya dilakukan untuk tiap tingkatan manajemen yang hanya dibebani dengan biaya yang di bawah pengendaliannya atau yang berada di bawah pengendaliannya atau yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk kendali biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria-kriteria penilaian prestasi unit usaha tertentu. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang harus dibuat oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. Yang keenam, digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Yang selanjutnya C yaitu manfaat akuntansi pertanggungjawaban, yaitu dasar penyusunan anggaran, penilaian kerja manajer pusat pertanggungjawaban, dan pemotivasi manajer. Yang selanjutnya yaitu 2.1.3 metode pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada 5 struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi, dan sistem pelaporan. 2.1.4 pusat pertanggungjawaban. A. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab untuk kegiatan dan hasilnya. Dalam pertanggungjawaban akuntansi pendapatan dan biaya informasi yang dikumpulkan
dan laporan pusat-pusat tanggung jawab. Yang B, jenis-jenis pertanggungjawaban. Ada 4, yaitu pusat pusat pendapatan, pusat pembiayaan, pusat laba, dan pusat investasi. 2.2. 2.1.1, pengertian kinerja. Kinerja dalam suatu perusahaan atau organisasi merupakan jawaban dari hasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 2.2.2, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada kemampuan mereka, yang kedua ada motivasi, dukungan diterima, keberadaan pekerjaan mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi. Yang selanjutnya 2.2.3, yaitu penilaian dan tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangat bermanfaat karena merupakan faktor kunci untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu seorang tenaga kerja apa yang diharapkan organisasi untuk membangun pemahaman yang baik dan menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari seorang tenaga kerja dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Baik, yang selanjutnya manfaat penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja merupakan suatu yang sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu penyusunan kompensasi, perbaikan kinerja, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengambilan keputusan untuk kepentingan penilaian pegawai, dan membantu diagnosis terhadap kesalahan penyusunan. Baiklah, selanjutnya itu 2.3, hubungan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja. Dalam penilaian kinerja diperlukan pelapor yang dapat memantau kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban. Untuk itu penting menetapkan sejak awal tentang informasi apa yang harus dilaporkan, mekanisme pelaporan tertulis, dan bagaimana sistem pelaporan perusahaan disusun untuk kepentingan pihak eksternal dan internal. 2.4, hubungan pusat pertanggungjawaban dengan organisasi dalam mencapai kinerja. Setiap individu dalam perusahaan mempunyai hubungan yang berperan penting dalam memberikan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dalam proses perencanaan dan realisasinya, setiap individu mencerminkan dan menjalankan tugasnya menurut kapasitas yang diberikan oleh manajer agar dapat melaksanakan sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan. 2.5, definisi konsepsional. Secara konsepsional, akuntansi pertanggungjawaban meliputi semua pusat pertanggungjawaban di mana pembagian tugas wewenang yang diberikan mengarah pada proses akuntansi yang berbentuk laporan dan dengan kinerja sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban menjadi suatu konsep penting sebagai penentuan dan penilaian kinerja dari semua pusat pertanggungjawaban. 2.6, fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana akuntansi pertanggungjawaban dapat menyediakan laporan sebagai hasil dan penentuan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan penilaian untuk evaluasi selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya bab 3 yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. 3.1, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah jenis metode analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada seseorang. Yang selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Bank 9 Jambi yang terletak di samping di Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Bank 9 Jambi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dalam sektor jasa yang muncul guna menjawab segala kebutuhan masyarakat serta menjawab persaingan pasar. 3.3 itu sumber data. Di sini saya mengambil sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan informasi atau data kepada penulis yang diambil dari lokasi tempat penelitian yakni Bank 9 Jambi. Yang selanjutnya sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari informasi studi perpustakaan dan internet yang ada kaitannya dengan penelitian mengenai analisis peranan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja dan pengendalian pada Bank 9 Jambi. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung baik terhadap karyawan dan hasil kinerja. Yang kedua ada wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pimpinan perusahaan dan pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga ada studi pustaka, yaitu dengan metode ini penulis akan melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Yang selanjutnya 3.5 yaitu mengenai teknik analisis data. Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan analisis peranan, akuntansi, pertanggungjawaban terhadap kinerja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.